Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga hari ini tetap sehat ya, dan selalu berbahagia ya. Karena dengan kondisi yang sehat, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 6, khususnya mata pelajaran matematika ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal di bab 4 ya. Bab 4 itu tentang bangun ruang, dan kita sudah sampai di latihan 3. Oke, langsung saja kita menuju ke soal latihan 3 di halaman 99 ya. Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 kemarin sudah kita bahas ya. Kali ini akan kita lanjutkan untuk soal dari nomor 5 sampai dengan nomor 8. Oke, langsung saja kita mulai untuk soal nomor 5. Volume prisma tegak segitiga ABCDEF ya, ABCDEF di samping adalah 1680 cm3. Tentukan panjang AD. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah prisma tegak segitiga yang mana volumenya tadi adalah 1680 cm3. Nah, kita diminta menentukan panjang AD. Panjang AD berarti ini ya. Nah, panjang AD itu adalah tinggi dari prisma tegak segitiga, di mana di sini alasnya berbentuk segitiga siku-siku ya. Nah, di sini ada alas segitiganya itu 12 dan tinggi dari segitiga 10 cm, atau bisa dibalik sama aja ya, alas sama tingginya ya. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya untuk soal nomor 5 sebagai berikut. Oke, di sini sudah saya coret-coret ya. Jadi volume prisma tegak segitiga ABCDEF tadi adalah 1680 cm3. Kemudian alas prisma tadi yang berbentuk segitiga ya, alas dari segitiganya itu adalah 12 dan tingginya adalah 10 cm. Ditanyakan tentukan panjang AD, yang mana panjang AD itu sama dengan tinggi dari prisma. Jadi sama saja kita diminta untuk menentukan tinggi dari prisma tegak segitiga tersebut. Nah, volume prisma tegak segitiga itu rumusnya adalah luas alas dikalikan dengan tinggi ya. Untuk mencari volume prisma itu rumusnya luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya berarti kita cari dulu, karena alasnya berbentuk segitiga berarti luas segitiga tadi ya. Rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah dikalikan alasnya tadi 12 dan tingginya adalah 10 ya. Alas dari segitiga tadi ya, dan tinggi dari segitiga 12 kali 10. Kita sederhanakan, kita coret, dibagi 2 dapat 1, bagi 2 dapatnya 6. 1 kali 6 kali 10. 1 kali 6 6. Kita kalikan dengan 10. 6 kali 10 hasilnya adalah 60 cm per segi. Jadi luas alasnya adalah 60 cm per segi. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya kembali ya. Jadi volume prisma sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Nah, volumenya tadi adalah 1680, luas alasnya 60 dikalikan dengan tinggi. Maka untuk mencari tinggi, rumusnya yaitu volume dibagi dengan luas alas, atau 1680 dibagi dengan 60, hasilnya adalah 28. Jadi tinggi prisma itu adalah 28 cm, maka panjang AD adalah 28 cm. Itu penjelasan untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6 ya. Oke, saya dekatkan ya. Volume sebuah tenda yang berbentuk prisma tegak segitiga adalah 3,75 meter kubik. Jika ukuran alas bagian depan tenda yang berbentuk segitiga adalah 200 cm dan tingginya itu 1,5 meter, berapakah panjang tenda? Nah, ini nanti karena ada beberapa satuan yang berbeda, nanti satuannya kita samakan dulu ya, biar
mudah dalam perhitungan. Oke, untuk nomor 6 langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke ya, jadi diketahui volume tenda yang berbentuk prisma tegak segitiga adalah 3,75 meter kubik. Ukuran alas tenda tadi berbentuk segitiga ya, 200 cm ya, alasnya itu 200 cm, ini alas segitiga berarti ya, dan tingginya 1,5 meter lah. Ini kita jadikan ke cm ya, berarti turun 2 tangga, maka kita kalikan dengan 100. 1,5 kali 100 hasilnya adalah 150 cm. Ditanyakan berapakah panjang tenda. Nah, panjang tenda kalau kita gambar seperti ini ya, ini gambar tendanya. Nah, tadi alasnya itu 200 cm ya, alas segitiga, kemudian tinggi dari segitiga adalah 1,5. Nah, ditanyakan panjang tenda ke sini berarti sama dengan tinggi dari prisma segitiga ya, tinggi dari prisma segitiga. Nah, maka kalau diketahui volume 3,75 meter kubik, nah kita tentukan dulu luas alasnya yang berbentuk segitiga ini ya, ini kalau luas dari segitiga. Karena panjang tenda itu sama dengan tinggi prisma lah ini tadi ya. Ini adalah panjang tendanya. Oke, luas alasnya berarti luas segitiga setengah kalikan alas kali tinggi, setengah kalikan 200 kali 150 ini tadi ya. 200 ini 1,5 kita jadikan ke dalam sentimeter ya, jadinya 150 ini tadi ya. Oke, kita sederhanakan. Bagi 2 1, ini bagi 2 dapatnya 100. 1 kali 100 kali 150 atau 100 kali 150 hasilnya adalah 15.000 cm persegi. Ini luas alasnya. Nah, 15.000 cm persegi. Nah, karena volumenya tadi diketahuinya adalah meter kubik, maka satuannya kita ubah ke meter. 15.000 dijadikan meter ya, dari sentimeter ke meter itu naik 1 tangga. Karena ini satuannya adalah persegi. Oke ya, di sini 15.000 cm persegi ya, ini salah ya, ini kurang ini naiknya 2 tangga. Oh ya betul ya, dari meter ke sentimeter itu turunnya kan 2 tangga ya. Nah, kalau dari sentimeter ke meter berarti naik 2 tangga. Naik 2 tangga kalau ada perseginya berarti setiap naik 1 tangga itu dibagi dengan 100. Karena ini naiknya 2 tangga berarti dibagi dengan 10.000 atau nolnya 4. Jadi 15.000 dibagi dengan 10.000 hasilnya adalah 1,5 meter persegi. Nah, ini satuannya sudah sama ya, meter ya, meter sama meter. Oke. Kemudian kita kembali lagi, luas alasnya udah ketemu 1,5 meter persegi ya. Kita kembali ke rumus ya, volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Volumenya tadi 3,75, luas alasnya 1,5 dikalikan tinggi. Tingginya yang ditanyakan ya. Panjang tenda itu tadi sama dengan tinggi, berarti tingginya sama dengan 3,75 dibagi dengan 1,5 atau volume dibagi dengan luas alas. Hasilnya adalah 2,5 ya. Jadi panjang tenda adalah 2,5 meter. Nah, itu penjelasan untuk soal nomor 6 ya. Kita harus tetap teliti dan hati-hati dan tetap ingat konversi satuan ya. Satuan panjang ya, terutama di sini yang kita gunakan ya. Dari kilometer sampai ke milimeter. Kalau tidak ada pangkatnya itu berarti setiap turun kali 10, setiap naik dibagi 10. Kalau ada pangkat 2 berarti setiap turun kali 100, naik dibagi dengan 100. Kalau ada pangkat 3-nya atau kubik berarti setiap turun 1 tangga itu kali 1000, dan setiap naik 1 tangga itu dibagi dengan 1000. Itu yang jadi dasar untuk kita konversi ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya yaitu nomor 7 ya, nomor 7 ya. Sebuah wadah berbentuk prisma tegak segitiga terisi air sepertiga bagian. Wadah tersebut memiliki ukuran alas segitiga 60 cm dan tinggi segitiga 40 cm. Jika volume air dalam wadah 12 liter, berapa tinggi wadah tersebut
tersebut ya. Ini jadi diketahui wadahnya berbentuk prisma tegak segitiga. Diisi air, ingat airnya yang diisi hanya sepertiga bagian ya yang terisi air di wadah tersebut. Lah, wadah tersebut ukuran alasnya berbentuk segitiga dengan alas segitiga 60 cm dan tinggi segitiga 40 cm. Nanti kita cari dulu luas alasnya. Kemudian volumenya air yang diketahui ini adalah 12 liter ya. Sepertiga bagian itu 12 liter. Maka untuk mencari tinggi wadah nanti kita lihat penjelasannya sebagai berikut untuk nomor 7. Ya, jadi diketahui wadah berbentuk prisma tegak segitiga ya. Terisi air sepertiga bagian ini tadi. Kemudian ukuran alas segitiganya 60 cm kali tingginya segitiga 40 cm ya, dan tingginya maaf. Jadi kita cari dulu luas alasnya. Berarti luas segitiga alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kalikan alas kali tinggi. Berarti setengah kalikan 60 kali 40 bagi 2, 1 bagi 2, 30. 1 kali 30 kali 40. Hasilnya adalah 1200 cm persegi. Nah, luas alasnya udah ketemu. Kemudian volume air dalam wadah ya, 12 liter. Lah, 12 liter itu satuannya kita ubah ke dalam cm ya, karena ini satuannya cm lah. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Maka kalau 12 liter berarti 12 desimeter kubik. Nah, ini dari desimeter kubik kita ubah ke sentimeter kubik. Nah, dari desimeter ke sentimeter itu turun 1 tangga ya, turun 1 tingkatan. Karena sedianya ada kubiknya, berarti setiap turun dikalikan dengan 1000 ya, setiap turun 1 tangga. Maka 12 kita kalikan 1000, hasilnya 12.000 cm kubik. Nah, satuannya udah sama ya, cm, volumenya udah diketahui, luas alasnya udah diketahui. Oke, ditanyakan berapa tinggi wadah. Tinggi wadah berarti tinggi prisma tegak segitiga ya. Oke, yang perlu kita ingat apa? Wadahnya tadi terisi air sepertiga bagian. Nah, maka volume air itu sama dengan 1/3 kalikan dengan volume wadah ya. Jadi volume airnya ini 12.000 sama dengan 1/3 kali lah. Wadahnya tadi berbentuk prisma tegak segitiga, maka volume prisma tegak segitiga tadi luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya sudah ada ya. Kemudian tingginya yang ditanyakan. Oke, kita masukkan angkanya 12.000 sama dengan 1/3 kalikan 1200. Ini luas alasnya dikalikan dengan tinggi. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Bagi 31 bagi 3 dapatnya 400. Nah, tingginya berarti sama dengan volume air dibagi dengan ini tadi yang 400 ya, luas alas. Hasilnya adalah 30. Jadi tinggi wadah adalah 30 cm. Nah, ini ya penjelasannya untuk soal nomor 7 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal terakhir ya di latihan 3 nomor 8. Sebuah prisma tegak segitiga berada di dalam sebuah kubus yang panjang rusuknya 15 cm. Alas dan tutup prisma tersebut tepat menyentuh alas dan tutup kubus. Jika panjang alas dan tinggi segitiga dari prisma tersebut berturut-turut adalah 8 cm dan 5 cm, tentukan volume kubus di luar prisma. Nah, volume kubus di luar prisma. Nah, oke, jadi diketahui prisma tegak segitiga di dalam kubus yang panjang rusuknya 15 cm. Nah, langsung saja kita cari volume kubus ya, berarti R pangkat 3, berarti 15 pangkat 3 atau 15 kali 15 kali 15, hasilnya 3375 cm kubik. Kemudian alas dan tutup prisma tepat menyentuh alas dan tutup kubus. Nah, berarti pas ya, maka tinggi prisma itu sama dengan panjang rusuk kubus, sama dengan 15 cm ya. Udah tahu tinggi prismanya, volume kubusnya juga sudah tahu. Nah, sekarang yang diketahui apalagi ini, panjang alas dan tinggi segitiga prisma adalah 8 cm dan 5 cm.
Maka luas alas prisma ya, berarti ini sama dengan luas segitiga, setengah kalikan 8 kali 5. Bagi 2 1, bagi 2 4. 1 kali 4 kali 5 hasilnya adalah 20 cm persegi. Nah, ditanyakan volume kubus di luar prisma. Volume kubus di luar prisma. Nah, volume kubus di luar prisma itu berarti sama dengan volume kubus dikurangi dengan volume prisma. Volume kubusnya sudah ada 3375 cm3. Nah, volume prismanya kita hitung, luas alasnya tadi sudah ada, tingginya juga sudah ada, luas alas kali tinggi. Luas alasnya tadi 20 ya ini, kemudian tingginya 15 ini ya. Oke, sama dengan 300 cm3. Maka volume kubus di luar prisma, volume kubus dikurangi volume prisma, 3375 dikurangi dengan 300. Hasilnya adalah 3075 cm3. Jadi volume kubus di luar prisma adalah 3075 cm3 ya. Itu penjelasan untuk soal nomor 8 ya, di latihan 3 halaman 99. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan soal di latihan 3 bab 4 ini ya. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar, dan nantikan pembahasan soal berikutnya dari buku SPS Matematika di video kami berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.